Sementara itu, polisi memulai penyelidikan kasus pagar laut di wilayah Bekasi, Jawa Barat, saudara. Diduga ada upaya pemalsuan 93 surat dengan modus mengganti nama pemegang hak dan objek dalam sertifikat. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjopuro mengatakan yang menjadi bahan pelaporan adalah dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Diduga ada upaya pemalsuan 93 surat dengan modus mengganti nama pemegang hak dan objek dalam sertifikat. Bahwa diduga modus operandi yang dilakukan oleh para oknum atau pelaku adalah merubah data 93 SHM. Diduga para pelaku merubah data subjek atau nama pemegang hak dan merubah data objek atau lokasi yang luasan yang sebelumnya berada di darat menjadi berlokasi di laut dengan jumlah yang lebih luas, luasan yang lebih luas dari aslinya. Sementara polisi juga segera melakukan gelar perkara dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Polisi tengah menyusun materi pembuktian di laboratorium forensik guna penetapan tersangka. 44 orang saksi diperiksa termasuk Kepala Desa Kohot Arsin. Namun kepastian penetapan tersangka ataupun gelar perkara masih menunggu waktu. Pada prinsipnya kita akan menguji apakah di lapor, nanti hasil lapor inilah nanti jadi bahan gelar. Tinggal itu saja. Dan kemungkinan dalam beberapa hari ini dari lapor sudah bisa memberikan kepastian sehingga kita segera bisa menentukan apakah sudah bisa untuk penetapan tersangka atau tidak. Informasi lebih lengkap soal investigasi kasus pagar laut Tangerang kita sapa jurnalis Kompas TV ada Benediktus Aditya dan Ganiar Febrian. Selamat malam Bene, bagaimana perkembangan kasus pagar laut Tangerang? Apakah sudah ada tersangka? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Memang terkait dengan lanjutan proses investigasi pagar laut Tangerang ini, pihak Bareskrim Mabes Polri, di mana Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, maksud kami Brigjen Pol Johandani ini menerangkan bahwa setidaknya memang untuk update terakhir dari proses investigasi yang diduga ini terkait dengan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, ini sudah diperiksa sebanyak 44 orang saksi pada 10 Februari yang lalu, di mana pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri langsung mengunjungi atau langsung bertandang ke rumah Kepala Desa Kohot, maksud kami Arsin bin Asip, di mana juga menyita beberapa alat bukti terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen. Diantaranya ini ada sebuah printer begitu dan juga beberapa unit ATK yang diduga ini digunakan oleh Kades Kohot Arsin bin Asip untuk melakukan pemalsuan dokumen. Nah, terkait dengan proses investigasi ini, Ibrahim, memang Bareskrim Mabes Polri sendiri masih belum menyatakan atau menstatuskan Kades Kohot ini sebagai tersangka, masih dalam status saksi. Dan terkait hal tersebut ini memang masih menunggu uji lapor dari Bareskrim Mabes Polri nantinya. Dan diketahui memang ini pada kemarin diperiksa 44 orang saksi, di mana ini Bareskrim Mabes Polri juga menduga adanya pelanggaran terkait dengan pasal 264 KUHP, yaitu pemalsuan dokumen, dan juga pasal 3 dan juga 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, Ibrahim, memang baru-baru ini, tepatnya pada hari ini, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menggelar konferensi pers di kediamannya begitu, di mana dalam konferensi pers tersebut ini Kades Kohot meminta maaf terkait dengan kegaduhan yang terjadi beberapa hari ini setelah dirinya memang ini dikabarkan menghilang begitu. Dan terkait hal tersebut ini Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip mengklaim bahwa dirinya ini juga merupakan korban begitu terkait dengan pemalsuan dokumen. Dan kalau dari keterangan yang kami terima dari kesempatan berbeda ini, Arsin bin Asip juga menyatakan
bahwa ada pihak ketiga yang membantu dirinya dalam hal ini berinisial S terkait dengan proses pemalsuan dokumen atau sertifikat hak milik dan juga sertifikat hak guna bangunan untuk pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, di mana ini meliputi 6 kecamatan mulai dari kecamatan paling timur yaitu Tanjung Pasir dan juga kecamatan paling barat di Kecamatan Kronco. Nah, Ibrahim, memang terkait dengan nama Arsin ini mulai mencuat, di mana pada saat itu ini Arsin sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait dengan bahwasannya di daerah pesisir Desa Kohot ini merupakan area rawa-rawa. Nah, terkait hal tersebut, ini setelah diselidiki memang ada beberapa nama nelayan atau masyarakat yang dicantumkan di sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan yang diduga ini tidak berdasarkan persetujuan masyarakat atau nelayan tersebut, sehingga ini prosesnya masih terus didalami oleh Bareskrim Mabes Polri. Nah, terkait hal tersebut ini kita juga masih menunggu dari hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri. Begitu, Ibrahim. Baik, terima kasih Benediktus Aditya dan Ganiar Febrian untuk laporan Anda.